Selamat siang, salam sejahtera semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang, ini nih udah agak siang, udah lewat jam makan siang nih. Oke, sekarang kita lagi ada di Gianyar bersama dua teman kita. Nggak mau disebut narasumber, saya sebut narasumber saja gitu. Jadi dalam siang kali ini kita akan mengadakan diskusi ringan. Mudah-mudahan topiknya tidak terlalu berat dan tidak terlalu formal. Kita bikin santai saja. Yang penting apa yang diniatkan disampaikan, dibicarakan, dan poin-poin penting yang akan kita bahas kita tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh audiens nantinya. Yang terlalu yang kita akan bahas itu adalah isu yang terkini, yaitu baru kejadian kemarin bencana alam melanda Bali, yaitu banjir yang hampir seminggu lebih Bali dilanda banjir yang sangat mengakibatkan banyak kerusakan dan banyak masalah, bahkan sampai setelah berminggu-minggu selesai pun dampaknya masih sedikit banyak bisa dirasakan oleh masyarakat Bali. Kemudian selain itu kita juga akan sedikit bahas tentang, kita nyerempet-nyerempet ke sampah dikit. Background kita ada sampah, ya ada sesuai. Jadi isu isu dunia kita adalah sampah gitu. Jadi kita akan bahas sedikit tentang uh, maraknya tentang ide memperkenalkan insenerator di beberapa tempat di Bali, beberapa daerah di Bali gitu. Untuk itu di siang kali ini saya sudah menghadirkan dua orang narasumber. Yang pertama sebelah kiri saya bernama Oka, merupakan seorang ahli manajemen bencana yang saat ini juga kebetulan sedang meriset kejadian banjir di Bali, ya begitu ya beliau Oka, ya beliau Oka gitu. Kemudian di ujung ada Blinara, nama populernya Blinara, merupakan founder dari Gria Luhu yang di tempat kita sekarang berada di Gria Luhu. Kemudian dia juga adalah seorang mahasiswa yang sedang meneliti tentang penelitiannya tentang karbon. Saya tidak paham, mudah-mudahan saya tidak salah sebut gitu. Penelitiannya tentang karbon di University of Exeter di UK begitu. Oke, biar tidak lama-lama kita langsung ke topik ya. Siap nih. Oke. Beli Oka. Oke, beli Oka. Banjir nih beli. Banjir. Jadi kan kita sudah mendengar sendiri dari respon dari guru wisesa kita, pemerintah. Benar ya sebutnya? Catur guru, salah lagi depan kamera. Jadi menurut guru wisesa kita, banjir ini ketika kemarin kita bincang-bincang tentang banjir, ada respon dari pemerintah itu adalah banjir itu kan karena curah hujan yang tinggi gitu. Curah hujan yang tinggi dan berlangsung cukup lama gitu. Untuk beliau ke bagaimana nih tanggapannya tentang respon yang ini? Ya beli, wah ini juga cukup menarik ya kalau kita bicara banjir Bali 10 September 2005 kemarin itu. Ini fenomena yang mungkin bisa kita bilang bukan disebabkan oleh fenomena alam gitu ya, karena kita perlu garis bawahi saat ini sebenarnya tidak ada istilah bencana natural disaster itu atau bencana alam itu nggak ada, karena bencana itu murni pasti ada interaksi yang terjadi, artinya ada sistem yang terjadi di situ. Nah kalau kita lihat 10 September kemarin itu, sebelum pagar besi ya kalau tidak salah, nah kita melihat bahwa dampak dari banjir ini itu cukup merusak gitu. Nah ini menjadi trigger sebenarnya apa yang terjadi ketika 10 September ini. Nah kalau kita buka data ini, nah ini sangat disayangkan ya, karena kalau kita bicara manajemen bencana itu kita harus bicara data gitu kan, karena ini bicara sesuatu hal yang ada sebab akibat gitu. Nah kalau kita buka data dari pemerintah nih dalam tanda kutip, misalkan mungkin dari teman-teman di manajemen bencana, kita tidak menemukan nih beli datanya ini kira-kira titik genangan atau banjir 10 September itu di mana saja gitu. Nah, nggak dibuka oleh pemerintah ya. Nah iya itu jadinya kita jadi hal itu yang men-trigger kita untuk melakukan namanya crowdsourcing. Artinya mencoba
menyaring suara-suara yang ada di masyarakat melalui media sosial gitu. Karena hal yang pertama kali kami lihat pada waktu 10 September pagi gitu, itu banyak sekali beredar video, foto kejadian banjir gitu ya. Dan sayang banget kalau ini tidak ditangkap informasinya. Nah, itu yang kami lakukan untuk menjawab kira-kira apa sih sebenarnya masalah banjir ini, apakah benar tidak ada alih fungsi lahan gitu ya. Nah, ketika kita ngambil data crowdsourcing, kita scraping itu di media sosial, kita temukan sekitar 78 sampai 80 data banjir, titik banjir yang tersebar di Kota Denpasar, Badung, Gianyar juga kita dapat beberapa datanya gitu. Dan hal menarik kita jumpai, Bli. Pertama, banjir itu bisa dikatakan mulai sekitar jam 3 pagi. Dan menariknya titik banjir pertama itu ya, yang muncul di ini berdasarkan di Di data medsos dari ya? medsos ya, justru muncul di perumahan. Perumahan. Perumahan yang notabene itu tidak beririsan dengan daerah aliran sungai. Oke. Berarti ini rumahnya itu jauh dari daerah Rumahnya sungai. jauh dari Oke, sungai. Di mana itu? menarik, Di mana? menarik. Nah, yang paling pertama kita jumpai itu ada di sekitaran daerah sekitar Denpasar Barat ya. Tepatnya mungkin saya agak lupa Denpasar Baratnya, tapi posisinya itu emang jauh sekali dari, kalau kita mungkin buffer sungai ya, jarak antara sungai dengan lokasi ini tuh mungkin lebih dari 100 meter. Nah itu mengkonfirmasi mungkin ini adalah ada gangguan dari sistem alirannya atau drainasenya gitu kan. Tapi setelah itu kita bisa lihat misalkan jam 4, jam 5 seperti di Tukat Badung ya, terutama di Pasar Kumbasari, Pasar Badung itu udah mulai terjadi luapan dari sungai. Tuh. Dan ya kita bisa track lagi kita dari berita ya dari situ kita lihat ada korban jiwa ya yang terseret arus dan sebagainya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat sebab kronologi bencananya dari data itu pertama bahwa bencana banjir itu tidak mutlak datangnya dari sungai aja, tapi dari sistem drainase di luar sungai, terus dari sungai. Dan hal menarik yang kita jumpai adalah kita bicara titik genangan atau tinggi genangan itu rata-rata genangan yang kita dapat itu adalah sepinggang orang dewasa. Berarti sekitar 1 meter sampai 1,5 meter ya? Yes, Oke. sekitar 1 sampai 1,5 meter. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita adalah bagaimana ketika terjadi bencana itu teman-teman atau orang-orang yang termasuk dalam kelompok rentan, anak-anak, orang tua atau yang sedang sakit ya. Nah, ini pasti akan menjadi sangat bahaya atau bagaimana situasi ketika itu gitu. Nah, ini juga kita melihat dari data crowdsourcing kita jadikan peta nih, Bli, untuk mengkonfirmasi apakah terjadi alih fungsi lahan nggak ini, gitu kan. Nah, setelah kita titik-titik banjir itu kita jadikan peta, nah kita melihat ternyata kawasan banjir atau titik-titik genangan banjir yang terutama konsentrasinya dekat dengan sungai itu terjadi alih fungsi lahan terutama dari sepadan sungainya. Sepadan sungai. Oke, supaya audiens paham tuh sepadan sungai itu sebenarnya apa? Sepadan sungai itu bisa digambarkan biar ada gambar bentuknya kayak gimana. Kalau kita ngelihat gini, ini kan apa? Ini kan amben meten namanya istilahnya. Sepadan sungai itu apa itu sebenarnya sepadan sungai? Nah, kalau mungkin analogi paling gampang, sungai itu dia kan kita bentuknya kayak U ya. Letter U gitu ya. Nah, yang dimaksud ke bawah nih ya, ini nih ke dalamnya sungai. Ini dasarnya sungai. Ini dasarnya sungai. Terus kiri kanan dari sungai itu yang kita sebut sebagai sempadan. Sempadan. Berapa meter itu jaraknya? Nah, secara alami sebenarnya sungai itu mereka kan ada sempadannya yang fungsinya adalah untuk menjadi daerah aliran sungai ketika dia menjadi terluapan gitu ya. Kalau misalkan banjir pasti daerah-daerah ini akan meluap gitu. Secara standar gitu kalau misalkan kita lihat sebenarnya ada bicara 20 terus ada 30 atau bahkan lebih dari itu. Tergantung daerahnya gitu kan. Nah, di sini kita bisa itu lihat jarak aman ya. Jarak aman. Standarnya 20 meter dari sungai itu enggak boleh ada bangunan begitu. Jeps. Karena biasanya bangunan akan mempengaruhi hidrologi atau kemampuan air itu untuk mengalir. Analoginya yang paling gampang kayak botol gitu ya. Kalau dia kayak bentuknya kayak botol minuman gitu. Ketika air itu mengalir ke ujung ini pasti dia akan deras. Tapi kalau semakin besar gininya alirannya pasti akan cukup berkurang energinya. Gitu.
Nah, dari situ, dari peta itu kita bisa mengkonfirm bahwa ternyata ada alih fungsi lahan nih, yang menyebabkan, terjadinya fenomena banjir yang ada di Bali. Oke, menarik. Sempadan sungai. Jadi kalau kalau mau itu kan bilangnya standar, udah ada standar 10 meter, 10-20 meter. Itu aturan yang mengatur itu apa sih sebenarnya? Harusnya kan ada acuan nih. Misalkan mau membangun, kan ada IMB segala macamnya itu, ini dari sempadan sungai ini tidak IMB-nya bisa keluar dan segala macam. Itu aturan ada peraturan yang mana itu? Kalau kita mengacu sebenarnya baseline aturannya, kita kan bisa ngacu dengan, RT RW ya, rencana tata ruang wilayah, gitu ya. Nah, di RTW ini biasanya dia akan mengakomodir juga daerah aliran sungai. Mana misalkan yang boleh dibangun, mana yang tidak, ini sepadan jurang, ini sepadan sungai gitu. Tujuan dasarnya sebenarnya adanya sempadan ini adalah memberikan, jaminan keselamatan. Jadi nggak hanya bicara tentang alamnya aja, tapi kan bicara tentang kita, manusianya ketika membangun supaya terhindar dari, zona bahaya lah, itu kita bilangnya, Itu gitu. ya. Mungkin nambahin juga perihal. Karena kan secara argumen kan banjir kan disebabkan oleh hujan ya. Ya, dalam sedikit perspektif ada benarnya, dalam artian bahwa ya kalau nggak ada air yang datang nggak ada banjir, itu masuk akal kan. Nah, cuman kalau kita cek datanya di kejadian tanggal 10 September itu curah hujan memang tinggi benar dan cukup merata di seluruh Bali, itu benar gitu ya. Tetapi hujan yang terjadi di tanggal 10 September kemarin itu bukanlah hujan pertama kalinya terjadi tinggi atau ekstrim di Bali gitu. Jadi tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah terjadi gitu ya. Dan terjadi di bulan September juga pernah terjadi gitu. Jadi kalau dibilang adalah sebab satu-satunya atau utamanya adalah hujan, secara data dia tidak masuk gitu, karena ya dulu juga ada hujan yang besar, ada yang lebih tinggi juga, yang lebih lama juga ada gitu. Tapi tidak terakumulasi menjadi banjir saja. Nah, jadi kita mulai lihat bahwa ini potensinya memang ada, pertama ada hal lain selain curah hujan ya, tentu tadi yang sudah diceritakan oleh Oka ya, ada perubahan lahan, ada tata ruang yang berganti segala macam. Dan juga kita melihat ini sebenarnya ada masalah akumulatif gitu ya. Jadi kebetulan saya terjadinya di tahun ini gitu, tapi sebenarnya masalah ini sudah tertumpuk lama lah gitu. Jadi seperti bom waktu gitu. Jadi ya momentum meledaknya ya kebetulan kemarin, dan melihat ini sekarang kita sebenarnya belum masuk musim penghujan, yang artinya ke depan masih banyak lagi hujan-hujan yang ekstrim yang tinggi akan terjadi di Bali. Nah, jadi kalau ini tidak benar dipahami secara keseluruhan ya, kita akan bisa menduga dan menyaksikan di masa depan lebih banyak lagi ada kemungkinan banjir-banjir yang lebih besar lagi terjadi di Bali gitu. Perubahan. Jadi kayak ada belum masuk musim, harusnya belum musim hujan ya. Gitu. Oke, mantap. Oke, insight-nya menarik. Jadi saya mau kembali ke ini ke Dioka sebentar. Pernyataan tentang tidak ada perubahan lahan itu dari crowdsourcing itu gimana yang didapat itu dari sisi crowdsourcing ini kan dari pemerintah, jadi katanya tidak ada perubahan lahan. Hasil analisa di lapangan, hasil investigasi di lapangan dengan crowdsourcing, dengan video dan segala macam. Oke, sebelumnya crowdsourcing itu artinya kita nyari sumber di masyarakat ya, dari keramaian. Ada Banjar, RT RW itu bisa dijadikan sumber untuk mencari data, informasi, itu namanya crowdsourcing. Nah, itu gimana itu hasil pemantauan investigasi di lapangan, kenyataannya bagaimana? Sedangkan klaim dari pemerintah itu sudah ada perubahan lahan gitu katanya tadi ya. Ya, gimana itu tanggapannya? Nah, ya ini juga dari data yang kita kumpulkan gitu ya, ternyata memang berbanding terbalik dengan apa yang dinyatakan pemerintah begitu. Kalau kita lihat dari data yang kita kumpulkan dalam bentuk peta crowdsourcing itu, kita juga ingin melihat apakah benar data-data pemerintah itu valid ya. Misalkan kita taruh data peta risiko bencana banjir, itu kita tampalkan atau kita taruh di dalam peta kita. Ternyata di daerah Canggu yang ada beberapa titik itu ya, di daerah Canggu itu terjadi banjir 10 September kemarin.
yang ternyata di daerah atau di peta indeks risiko bencana banjir punyanya pemerintah itu nggak ada. Apa itu apa? Jadi peta indeks risiko bencana itu adalah peta untuk memprediksi Prediksi. bahwa daerah ini kemungkinan ke depannya ada banjir apa tidak. Canggu berarti bukan area Bukan ada banjir Oke. dulunya. Oke, dulunya. Ya, berdasarkan peta itu. Berdasarkan peta Berdasarkan itu. pengetahuan sebelumnya, informasi Berdasarkan juga. pengetahuan Oke. sebelumnya. Tapi ternyata karena banjir kemarin dari data crowdsourcing kita dapat nih ada 3 titik banjir di daerah Canggu. Di mana aja tuh? Itu di mungkin paling gampang kita dengar itu jembatan shortcut Canggu Shortcut Canggu. Oh ya. yang Iya. ada papan reklame besar. Ya. Saya nggak sebutin apa itu. Ya. Dulu itu yang kalau Semeton Bali pernah lihat berita mobil nyungkling di Instagram, nah itu shortcut oh, Canggu ya. itu ya. Nah, itu. Ya, sekarang bentuknya kayak gimana? Silahkan dicek. Dulu sawah itu, sawah. Sekarang pas saya mau cek mana tempat mobil nyungkling sudah bukan sawah lagi. Berarti Silahkan itu aja. perubahan ya. Kebalahan berarti ya. Nah, itu ini terjawab lah dari data crowdsourcing dan titik banjir dari apa yang kita tampilkan dari prediksi sebelumnya ternyata nggak ada, tapi sekarang ada. Itu mengkonfirmasi salah satunya bahwa alih fungsi lahan itu men-trigger terjadinya Bukti fenomena nyata ya. banjir tadi. Bukti nyata itu 2000 berapa itu? 2000 berapa? Ingat tahunnya nggak? Saya 2017 udah bukan sawah itu. Jadi shortcut ya. Dari shortcut itu. Kan sering macet, ada mobil nyungklik pasti viral platnya di sana. Kasihan sawahnya tuh. Ya, silakan lanjut apa-apa nih. Nah, itu salah satu hal yang membuktikan bahwa ternyata data yang kita tadi alih fungsi lahan itu terjadi memang dan menyebabkan salah satu faktor terjadinya banjir kemarin. Terus kita juga masih penasaran ya, maka kita lakukan namanya metode forensik bencana. Jadi ini metode yang cukup baru lah, yang diperkenalkan oleh UNDRR gitu ya. Dalam hal ini United Nations Disaster Risk Reduction. Jadi memang PBB lah. Lembaganya punya- PBB untuk menangani bencana. Yes, mereka punya metode yang namanya forensic disaster untuk menjawab kira-kira apa penyebab bencana ini yang terjadi di suatu tempat. Nah, itu kita bedah menjadi beberapa hal. Pertama, dari sisi tadi penyebabnya apa gitu ya. Nah, di dalam penyebab itu ada bencana, nanti kita akan lihat apa yang mempengaruhi. Tadi ada kerentanan, terus ada kapasitas, terus ada setelah itu kita lihat kerentanan, kapasitas dan keterpaparan, apa yang menyebabkan daerah itu terpapar ya tadi alih fungsi lahan gitu. Dan kita bagi menjadi kapasitas ya kayak gitu ya kurang lebih. Nah, itu bisa. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa yang dibilang seperti Blinara tadi, banjir itu ya sesuatu fenomena hujannya adalah sesuatu fenomena yang biasa sebenarnya. Tapi ada kerentanan sistemik yang terjadi. Pertama tadi alih fungsi lahan, terus ketika terjadi alih fungsi lahan, ada yang menetap di situ, membuat orang itu tinggal di kawasan berisiko. Ketika tinggal di kawasan berisiko, mereka tidak memiliki kapasitas memadai dalam melakukan respon bencana. Lalu kita tidak memiliki informasi peringatan dini bencana banjir. Nah, ini juga men-trigger terjadinya fenomena sistemik tadi. Yang harusnya mungkin orang tidak kena banjir akhirnya kena banjir, harusnya orang yang kena banjir bisa selamat tapi akhirnya menjadi meninggal dunia karena sistemik yang tadi gitu. Nah, dari situlah kita tahu dari forensik bencana itu kita bisa melihat bahwa masalah banjir ini bukan masalah hanya sebatas alih fungsi lahan aja, atau tidak hanya bicara orang itu ngapain kamu beli tanah di jelas-jelas itu kawasan banjir, bukan tentang itu aja. Tapi ada sangkut paut hal yang sangat sistemik itu, termasuk pemerintah daerah. Misalkan dalam hal ini yang harusnya punya kewajiban untuk menyediakan alat peringatan dini banjir, tapi nyatanya di lapangan tidak ada kan. Korban itu datang dari ketidaktahuan, pagi-pagi buta nih kita masih lelap tidur, terus tiba-tiba banjir sudah masuk aja ke rumah. Itu kan sesuatu hal yang tidak kita tahu itu kan. Kalau mungkin ada peringatan dini dalam bentuk alarm gitu kan, mungkin kita bisa bangun dan siap-siap untuk melakukan evakuasi. Tapi berpikir tentang tanya lagi sebenarnya lanjutan untuk Oka ya, karena kan ya mungkin kita benar kita perlu peringatan dini, tapi sebenarnya kita tahu nggak sih kalau misalnya banjir tuh kita harus ngapain gitu misalnya.
Soalnya nggak tahu ya kalau aku Apa sendiri sebenarnya nggak pernah benar-benar tahu nih kalau bencananya banjir itu ngapain, kalau dia gunung meletus ngapain, kalau gembang ngapain. Karena aku sendiri ya keluarga misalnya di rumah nggak punya tuh pengetahuan apa yang harus kita lakukan gitu. Reaksi saat ada bencana. Nah, reaksinya apa sih gitu? Ya mungkin bel tapi kita mungkin panik cuma lari aja gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan gitu? Jalur evakuasi bagaimana? Mungkin begitu ya. Iya. Nah, Jadi sistem peringatan dini ini tidak berdiri sendiri, Bli. Jadi nggak ya secanggih apapun alarmnya gitu ya, kita bisa memprediksi 10 menit lagi akan ada banjir, tapi kalau kita tidak punya kapasitas kemampuan dalam merespon bencana kayak Blinara bilang tadi, ya sama aja gitu. Makanya kenapa tadi dalam membedah ini itu tidak bisa lihat dalam satu sisi aja, tidak bisa lihat hanya dalam penyediaan early warning sistemnya aja, tapi apakah masyarakat sudah diberikan kapasitas pengetahuan ketika terjadi bencana, ketika bunyi bel ini, kira-kira kita akan evakuasi kemana? Apakah jalur evakuasinya jelas? Tadi kan Beli, ada tadi kayak Beli bilang kan ada papan evakuasinya kemana nih, arah ke kiri, oke kita akan ke kiri gitu kan. Nah itu saling berkesinambungan dia. Jadi memang sistem peringatan dini itu tidak bisa berdiri sendiri, hanya alat aja gitu. Jadi memang harus ada pelatihan di sana, ada proses transfer pengetahuan kepada masyarakat, kepada simulasi komunitas. begitu ya. Simulasi itu penting juga. Sanur dulu pernah simulasi tsunami, kemana kaburnya gitu kan. Benar, begitu seperti gitu ya. itu. Jadi Oke. kayak Blinara juga sampaikan, setiap bencana itu dia punya karakteristiknya. Antara bencana banjir, merespon bencana banjir dengan merespon bencana tsunami atau merespon bencana gunung meletus, itu akan beda. Akan beda waktu responnya. Misalkan kalau bicara tsunami gitu ya, ketika terjadi gempa, kan tsunami-nya belum tentu langsung datang gitu ya. Jadi ada waktu yang untuk merespon. Tapi beda ketika banjir. Karena banjir ini adalah bencana utamanya gitu. Nah, ini waktu untuk meresponnya akan sangat sedikit ketimbang lagi gunung api gitu. Yang gunung api fasenya akan sangat jangka panjang dia. Tapi kalau kembali ke banjir tadi, Temuannya Oka nih tentang jalur evakuasi segala macam ya, terutama di daerah-daerah yang dampaknya terasa besar ya, kayak Pasar Kumbesari, kayak Pasar Badung itu, temuannya dari scratching atau lihat langsung gimana? Jalur evakuasinya, struktur bangunannya itu emang sudah desain for bencana nggak sebenarnya? Iya. Disaster ready nggak? Nah, ini yang sebenarnya agak miris ya kalau kita lihat gitu ya. Karena kemarin kalau kita meneliti dari data aja kan nggak cukup ya, kita harus datang ke lapangan itu. Dan kemarin saya dan teman-teman datang melihat bahwa kita ambil satu contoh aja lah di kawasan padat, perekonomian padat lah, Pasar Badung, Pasar Kumbesari, itu hanya satu jalur atau satu papan petunjuk evakuasi yang bisa ditemukan. Itu tuh posisinya ada di Traffic light itu ya? bukan traffic light, malah ada di bawah. Kalau kita kan sebutnya tukat Korea ya, orang di Denpasar. Hias lampu-lampu. Tukat Korea. Kalau beli tuh mau turun ke Tukat Korea, ada tangga nih, 2 tangga itu. Nah, persis di tangga itu hanya ada satu papan petunjuk Itu yang jalur sisi mana? evakuasi. Sisi barat? Sisi barat, yes. Sisi barat ya, Sisi baratnya. Sisi baratnya. Sisi timur nggak dicek? Sisi timur kita juga cek, nggak ada sih. Oh, Nah, memang ada beberapa tangga-tangga darurat yang mungkin itu bisa berfungsi ya gitu ya di saat itu. Tapi kami berpikir bahwa kondisinya adalah pagi hari, nggak mungkin orang berwisata ke situ ya. Yang pasti kelompok yang paling rentan adalah teman-teman pedagang gitu. Nah, oke, kita cek nih ke Pasar Kumbesari ya, yang tempat kejadian. Tempat kejadian kemarin ada ibu-ibu pedagangnya meninggal itu, yang hanyut itu kan ditemukan di selatan gitu. Nah, kita melihat ternyata bangunan itu settingannya justru meningkatkan kerentanan terhadap banjir. Karena gini, posisi Pasar Kumbesari, parkiran pasarnya itu turun sedikit nih. Kayak ada sedikit basementnya ke bawah gitu ya. Terus kalau kita lihat pasarnya itu ada jeruji-jerujinya. Sebenarnya mungkin fungsinya adalah untuk pengamanan dari maling mungkin ya, atau apa terhadap barang dagangan gitu. Tapi kalau kita putar balik dengan skenario bencana kemarin, ketika kita ada terjebak di situ, kita kan nggak susah nih untuk melakukan evakuasi karena kita terjebak jeruji pengamannya. Dan kebayang gitu ketika air itu kan nggak naiknya cuma 30 menit ya, bahkan dalam 5 menit itu sudah bisa cepat tinggi dia, atau bisa mengenai basement yang ada di bawah itu.
Nah, disitulah kita berpikir, oke ini memang bangunannya memang tidak disetting untuk menghadapi bencana banjir. Gitu. Tapi bangunannya ada tangganya. Bangunannya ada tangga. Sayangnya tangganya tidak ada papan petunjuk evakuasi. Tangga daruratnya itu? Tangga yang biasa dipakai sih. Oke. Sebenarnya paling gampang ya, mungkin kita bisa bilang merespon banjir itu adalah pertama menjauhi sumber banjir, misalnya menjauhi sungai. Itu paling pertama. Atau mencari tempat tinggi. Tempat tinggi. Berarti kan tinggal kita naik aja ya ke bangunan atasnya, lantai ya. keduanya gitu. Tapi kita bisa bayangkan ketika terjadi bencana itu situasi kondisi secara psikologis itu akan beda. Panik. Maka petunjuk evakuasi itu menjadi keharusan. Ketika panik itu kan kita bisa di-guide lah. Naiknya ke sini ya udah kita akan ikuti jalur itu. Tapi sayangnya itu tidak ada ketika kita survei ke lapangan. Berarti gitu. secara visual harus menarik itu ya. Harus menarik perhatian. Yes. Oh, Makanya kenapa kita lihat papan-papan petunjuk bencana itu ya, pasti dia akan agak kontras itu. Entah dia warnanya orange Oh ya. atau warnanya kuning Ya, oke. atau warna hijau gitu. Pokoknya warna-warna yang ya. kontras yang bisa terlihat. Oke, menarik ya gitu. Ya sih. Agak jarang petunjuk itu kayaknya belum umum. Jadi bangun gedung, kalau saya lihat sih gedung sih pemadam kebakarannya sudah bagus, ada tempat kebakarannya. Tapi mitigasi bencana yang lain itu yang belum sepertinya memang benar-benar kurang ada gitu. Oke, gitu. Nah, kita lewat ke topik yang lain sedikit tentang banjir kan. Hasil di lapangan juga lah ya, aktor lain nih waktu banjir nih, aktor lain dari waktu banjir di belakang kita nih, tapi bukan yang ini itu. Hanya kalau ada kemiripan ya kebetulan gitu. Jadi kan sampah nih kita ngobrolin sampah. Nah, bukti nyata di lapangan dari video aja yang banyak beredar tuh di bawah jembatan tuh sampah itu nutup jalur air tuh kayaknya itu gimana itu model ceritanya? Nah, ini juga hal yang kita konfirmasi di lapangan gitu. Jadi kita di-guide oleh informasi dari pemangku negara kita gitu ya. Ada menteri, kemarin bilang bahwa penyebab dari banjir ini adalah alih fungsi lahan di kawasan Das itu ya, di hulu gitu. Nah, ini juga men-trigger kita melakukan survei. Kita survei nih ke Das di Tukat Ayung, di sekitaran Mambal. Terus kita survei juga di hulu Das Tukat Badung ya, sekitaran Sempidi, terus Ubung Kaje, dan termasuk juga di Tukat Badung di sekitaran daerah Jalan Sulawesi itu ya, kita lihat. Termasuk juga di Sidokarya, itu juga di daerah hulunya kita lihat. Hulu hilir ya, hilirnya kita lihat. Yang menarik adalah nih, kalau di hulu itu ya, di daerah Mambal itu kita sangat jarang menjumpai sampah anorganik gitu ya. Kan anorganik ya, sampah anorganik, plastik sama itu agak jarang kita jumpai. Kalau kita jumpai mungkin bentuknya mungkin agak kecil aja ya. Mungkin ukuran mikro itu aja, plastik sasetan gitu ya, lembaran gitu. Ya. Terus memang lebih didominasi oleh sampah tadi ada bambu, kayu gitu ya, yang hanyut mungkin ketika banjir tadi. Tapi di situ tidak terjadi banjir. Itu Mambal ke utara. Mambal ke utara. Okay. Terus kita turun ke selatannya di Ubung Kaje itu di daerah perumahan. Itu sampah yang berbagai macam mulai kita jumpai. Bahkan kasur tempat tidur itu kita jumpai itu. Waduh. Itu kebayang mungkin kalau itu menghadang sungai itu pasti ya bikin banjir salah satu ngeblok itu ya jalurnya. Terus akhirnya yang cukup unik adalah di hilirnya di Sidokarya kita nggak jumpai sampah itu. Oh ya. Berarti pasca banjir. Okay. Aneh ini tumben fenomena yang cukup aneh. Biasanya kalau dari peta resiko bencana banjir tadi daerah Sidokarya itu pasti langganan banjir lah gitu. Sidokarya. Kayak gitu. Jadi kan tadi Sungai Ayung diceknya yang Sungai Ayung ya. Sungai Ayung tuh dari titik paling utara mulai ngeceknya tuh di Mambal. Mambal itu bersih, ada bambu-bambu, pokoknya yang natural gitu. Pohon kayak gitu ya. Habis itu turun mulai sampai di Ubung, udah mulai yang begini-begini itu mulai keluar. Itu kan ya. Apakah ada kasur orang buang kasur ke sungai. Lalu sampai Sidokarya bersih gitu. Memang bersih apa ada yang lewat kecil-kecil? Nah, kalau kemarin penemuan kita itu ya kita tidak melihat
kalau mungkin sampah pasti ada ya gitu, kalau gitu nggak mungkin itu. Kalau yang dalam konteks banjir itu pasti volumenya besar, itu kita nggak temukan. Jadi yang memang menghambat di jembatan atau di Mhm. saluran-saluran kecil itu tidak kita temukan yang seperti yang kita temukan di Oke. misalkan di sekitaran Jalan Sulawesi itu ya, Ah, setelah Pasar Sulawesi. Badung itu kita kan pasti kiri kanan itu akan ketemu tuh sampah pasti. Dan terus kita konfirmasi ke masyarakat, apakah kemarin banjir nggak tanggal 10 ini? Enggak, di sini nggak banjir di Sidakarya. Oke, itu kan juga Oh, mengkonfirmasi ya bahwa daerah situ nggak terdampak banjir. oke. Sebentar, bentar. Ini kan tadi Sungai Ayung tuh larinya kemana ya kan Hmm? dari Ubung tadi terus ke selatan dari Ubung tuh kemana tembusan di sini? Nah, Ada percabangan. iya. Jadi kalau kita bilang das atau daerah aliran sungai gitu ya, sebenarnya cara pembagiannya kan tidak hanya satu alur aja sungai itu dibagi das, enggak. Hmm. Jadi bahkan satu sungai mungkin dia akan punya percabangan. Mhm. Nah, percabangan ini kebetulan antara das Ayung, Tukat Ayung dengan das Tukat Badung itu bertemunya adalah di sekitaran daerah Sempidi dan Ubung Kaja. Jadi dia di situ daerah kontaknya gitu ya. Tuh. Sempidi, ya. Nah, dari percabang-percabang ini, salah satu cabang yang dihilir itu bermuaranya ke sekitaran daerah Sidakarya. Sidakarya, oke. Ya, yang salah ya artinya yang sungai yang utamanya adalah Sungai Tukat Badung, tapi hilirnya kan pecah-pecah lagi nih. Ada yang ke arah Tukat Mati, ada yang kecil-kecil ke arah sekitaran Sidakarya tadi, termasuk di daerah mangrove yang ada di Sidakarya. Mangrove Sidakarya. Kalau pernah lewat di daerah Sanur ke arah selatan, lewati Sidakarya di kiri jalan kan ada tuh ada mangrove-nya gitu. Nah, di situ kita juga nggak jumpai ada bekas-bekas banjir pada waktu itu. Gitu, Bli. Yang tembus dekatnya MBG itu apa? Malbani Wilayah itu Nah, kalau itu kebetulan kemarin waktu di situ banjir. Tukat Pancing itu kan yang Tukat selatan Pancing ya. itu, nah itu banjir daerah situ. Itu Sungai Ayung bukan pun? Nah, itu itu tembusannya Tukat Badung. Tukat Badung. Jadi mungkin kalau kita bisa bilang di hulu sungai-sungai ini disebut sebagai Tukat Ayung. Ketika dia masuk ke daerah Kota Denpasar dia disebut sebagai Tukat Badung. Tukat Badung. Berarti Gitu. dari jalur Tukat Badungnya tuh yang tembus ke Tukat Pancing, Taman Pancing. Taman Pancing. Oke. Tapi yang ke arah Sidakarya dia nggak banjir. Ke arah Sidakarya berarti yang ke timur. Just yang ke arah ke timur. Timur yang ke barat. Yang ke barat banjir. Itu yang tembus Taman Pancing. Taman Pancing. Iya, benar. Oke, turut berduka cita untuk korbannya itu ya. Kemarin ditemukan di situ katanya. Video itu ada ditemukan di turut. Kami turut berduka cita terhadap korban juga. Begitu. Tuh, kita oper ke Blinara. Masih sampah pertanyaannya sampai. Tolong ditanggapi sampahnya. Sampah. Ya, persampahan ya. Jadi kalau ini pertama general konteks sampah di Indonesia ya, di Indonesia, di Bali ya. Jadi sampah kita kan produksi sampah itu per hari itu kurang lebih 4.000 ton ya. 4.000 ton se-Bali. 4.000 ton. Satu truk itu berapa ton ya? Sekitar 4 sampai 6 ton. 4 sampai 6 ton. Jadi sekitar 1.000 truk. 1.000 truk per Ya, hari. betul. Banyak. Nah, itu dominasi emang Denpasar Badung ya Sarba kita lah ya. Sarba Di Anyar mungkin setaran 10%, di Denpasar itu mungkin dan Badung ya 30-40% total itu ada di sana semua sampahnya. 1.000 truk sampah tiap hari. Ya. Oke. Ya, Denpasar Badung 500 truk lah mungkin, 500, kurang ya. lebih ya, hampir setengahnya gitu. Nah, jadi kalau kita record dengan riset terakhir yang 2019 sebenarnya agak jauh ya. Itu kan hanya sekitaran 50% yang terkelola. Terkelola dalam artian dia masuk TPA gitu. Sampah itu. Jadi ada 50% lainnya lagi yang tidak terkelola. Nah, perginya kemana ya? Ada yang dibakar, masuk sungai, masuk laut segala macam atau terendap di mana gitu. Jadi bisa dibayangkan tuh sehari-hari setara Denpasar mungkin ya tadi 500 truk, 200 truknya itu ya nggak pernah terangkut gitu. Oke, sebentar. Mamal itu Badung tadi. Selatan mulai timbulan sampah tuh di Ubung. Di Ubung. Itu Badung udah Denpasar. Denpasar Utara. Oke, lanjut. Ya. No konteks ya. No konteks. Jadi ada sekian banyak dan itu kan tidak terjadi sehari saja ya, tidak terangkutnya ya. Itu kan terakumulasi ya, dan berdasarkan pengamatan kami ya sejak tahun 2019 itu, sejak terakhir riset yang benar-benar menyeluruh itu, Bali ya tidak tumbuh signifikan pengelolaan sampahnya. Ada mungkin berapa bank sampah tumbuh tapi juga banyak yang tutup. TPS 3R mungkin ada yang buka tapi juga ada yang tutup gitu ya.
Jadi selama sekian tahun sampai yang terakhir ya in general di Bali tidak jadi pertumbuhan pengolahan sampah yang benar gitu ya. Oke, dari tahun 2019. Tahun ya risetnya 2019. Oke. Tapi sebelum itu pasti sudah ada sampah kan, sebelum ada riset yang terjadi kan gitu. Tapi dari 19 sampai yang tahun terakhir kita tidak merasakan ada signifikan dalam pengolahan persampahan gitu. Nah, dari situ ya sebenarnya ya tadi bocor itu jadi ya dugaan kami di lapangan dia ini terakumulasi ya. Dia menjadi sumber-sumber banjir-banjir kecil lah gitu ya. Di banyak tempat gitu, dan yang lebih parah lagi kan kita kalau lihat si tadi hitungan sampah itu sebenarnya baru sampah yang ini. Sama sampah kecil ini ya. Botol plastik, ini. ya. Nah, masalah besarnya adalah sampah-sampah bulk ya, sampah-sampah besar ya, sofa, kasur itu tidak ada sistem pengangkutannya. Ya. Oh, jadi yang ukurannya besar. Betul, ukuran Nah, besar ini hampir semua tidak ada. Dulu pernah ada Denpasar punya program ini ya dari DLH-nya ya yang diangkut ya, di telepon bisa diangkut gitu ya. Tapi nggak tahu nih sampai sekarang masih berjalan atau enggak programnya itu. Nanti mungkin Oka yang di sana apakah pernah buang sofa dan berhasil atau tidak. Ya, jadi tapi in general di Bali ya, di Bali Selatan juga itu nggak ada tuh yang kita pun di sini di Galuhu ya sampahnya sampah-sampah kecil ini gitu, dan ya sampah-sampah besar tadi tuh potensi untuk membuat sumbatan dalam jalur-jalur air tuh besar sekali gitu. Apalagi kalau kita ngerujuk tadi pernyataan Oka di awal ketika banjir ya di jam 3 pagi itu dimulai bukan di jalur sungai, bukan di jalur das ya. Perumahan ya. Nah, berarti itu kan yang tersumbat itu tidak mulai di sungai ya, yang merasa pertama ya, tapi jalur-jalur air di sekitaran perumahan tersebut. Nah, gorong-gorongnya gitu. Iya, gorong-gorongnya ya, logiknya yang menyumbat apa ya, nggak mungkin dong ada manusia diam di sana untuk menyumbatkan ya. Ya pasti adanya sampah, entah itu sampahnya bulk atau sampah yang seperti ini terakumulasi dalam jumlah yang besar gitu. Oke, itu kan pemukiman. Sorry, kondisi pemukiman di Ubung itu gimana ya? Ke selatan, dimulai dari temuan sampahnya. Oke, kalau terutama yang pinggir-pinggir sungai, pengen nyerempet situ sih. Ya, kalau kita lihat yang pinggir sungai ya sebenarnya pemukiman daerah-daerah sekitar Ubung itu mereka kan kalau tidak salah adalah seperti perumahan kecil-kecil gitu ya yang banyak gitu. Dan sayangnya memang kebanyakan memakan gini sepadan sungai tadi, Itu yang pecah dari Sungai Ayong, pecahnya ke Tukat Badung itu kan? Yep. Ubung ke selatan. Tembus ke Taman Pancing. Okay. Nah, kita bisa ikutilah misalkan dari Ubung gitu ya, Ubung Kaja ini daerah itu perumahan pinggir-pinggirnya udah persis ada rumah yang berbatasan langsung sama sempadan sungai, atau paling gampang dia membangun di sempadan sungai lah gitu. Nah, kalau terus kita turun ke bawah di daerah Kampung Islam yang di Denpasar Kota gitu sebelum Pasar Badung, itu kita bisa lihat juga bahkan banyak rumah-rumah nih dibangun di sempadan sungainya juga gitu. Itu yang di jalur Tukat Badung, Gajah Mada ya, yang mau masuk ke Gajah Mada itu ya? Ya, dekat gini Rumah Sakit Wangaya. Oke, itu daerah situ ya, ada sungai itu. Nah, itu Tukat Badung itu. Dari situ Tukat Ayung itu berubah jadi namanya Tukat Badung. Itu jadi Tukat Badung, terus masuklah sampai ke kawasan di Pasar Badung Kumbasari, yang kiri kanannya ya itu sudah banyak bangunan lah ya gitu, dan space untuk si sungai itu mengalir itu udah ngecil gitu. Nah, ini juga pastinya akan mempengaruhi kenapa kejadian rubuhnya bangunan, salah satu bangunan ya yang ada di kawasan sekitaran Pasar Badung yang dekat dengan Jalan Sulawesi kalau tidak salah ya, bangunan perdagangan itu kan rubuh itu, sempat itu beredar videonya cukup trendingnya gitu. Rubuhnya ke belakang ke arah sungai. Nah, kalau kita lihat sebenarnya sebelum di utaranya itu ada belokan sungai atau tekuk sungai. Ada kayak sungainya agak berbelok nih di utara nih, belok. Terus baru dia agak lurus di sekitaran daerah yang roboh tadi. Nah, karena secara hidrologi ya, kalau kita bicara kalau bicara banjir, ketika air itu meluap, nah
ada belokan tadi itu ternyata mempengaruhi peningkatan energi ketika banjir. Energinya meningkat dan menabraklah kawasan di sempadan sungai ini gitu kan. Yang kalau tadi dia sempadan sungai, ya nggak apa kan, karena airnya pasti akan meluap aja. Tapi kalau ada bangunan, maka bangunan ini dihajar sama dia, ditabraklah sama tubuh air besar itu gitu kan, yang banyak kemarin gitu kan. Nah itu yang menyebabkan ternyata bangunan itu akhirnya roboh. Gitu. Nah itu artinya membangun di kawasan sempadan sungai itu sampai mungkin berisiko seperti itu gitu yang terjadi gitu kan kalau kita lihat di Risiko langsungnya. di kawasan daerah-daerah banjir ini gitu. Menarik ya hasil diskusinya tadi. Jadi ternyata banyak fakta-fakta yang sebenarnya kita kalau bukan dilakukan investigasi langsung oleh masyarakat, mungkin data-data ini tidak terbuka dan tidak akan terbahas di secara umum gitu. Saya juga ada beberapa informasi yang saya di kepala saya, oh gitu ya, oh begitu ternyata begitu. Jadi ya topik ini menarik. Seharusnya kita bahas dengan secara lebih lugas lagi, cuman karena ada keterbatasan waktu, mungkin diskusinya cukup segitu dulu. Sudah banyak sekali insight tentang sempadan sungai, tentang sampah, dan bagaimana kondisi banjir, bagaimana tukar badung, dan bagaimana mitigasi bencana, dan bagaimana seharusnya kita mempersiapkan masyarakat kita jika ada bencana sejenis ke depannya, bagaimana kita harus siap, responnya bagaimana, karena orang panik itu sudah nggak mikir, jadi secara visual saya harus kemana larinya gitu. Jadi petunjuk arah dalam kondisi bencana itu sangat penting dalam menyelamatkan nyawa gitu. Satu detil kecil itu bisa menyelamatkan banyak orang begitu kan gitu. Oke. Terima kasih Blioka dan Blinara. Jadi untuk Semeton Bali, mudah-mudahan insight yang didapat ini menjadi pengetahuan baru bagi kita, bagi yang sudah tahu, semoga ini bisa menjadi data tambahan dan semoga menjadi pertimbangan, semoga Balinya ke depannya lebih kuat, lebih baik gitu. Terima kasih, dengan saya Gede, selamat siang.